Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir narasumber ORK hari ini, Romo Chandra Susilo Simamora SVD, yang biasa akrab disapa atau dipanggil dengan nama Romo Chandra. Beliau baru pertama kali mengisi acara ORK. Mari bersama kita menyapa Romo Chandra. Salam damai, salam jumpa Romo, apa kabarnya? Salam damai Mbak, sampai bertemu kembali. Ya Romo, Romo bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Oase Rohani Katolik di rumah? Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perkenalkan nama saya Romo Chandra Susilo Simamora SVD. Saya baru pertama kali mengisi Oase Rohani ini, dan saya masih imam muda, baru ditahbiskan bulan Oktober tanggal 26 2019 yang lalu di Santo Konrad Martubung, Medan. Ya, itu perkenalan singkat dari saya, dan saya sekarang bertugas di Paroki Santo Bartolomeus, Taman Galaksi. Ya. Terima kasih Romo atas kehadirannya di studio. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Chandra. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon utuslah Roh-Mu untuk menyucikan hati dan pikiran kami, untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia iman melalui peraturan dan ketetapan yang Engkau kehendaki bagi kami untuk dilaksanakan demi keselamatan jiwa kami dan sesama. Kami mohon tambahkanlah kepada kami rahmat kebijaksanaan dan akal budi yang sehat, agar kami tidak mudah melupakan peraturan dan ketetapan-Mu di tengah kesibukan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan ketiga Prapaskah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya
Jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah hak Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi Romo Chandra akan membacakan Injil untuk kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Chandra. Romo Chandra, kiranya inspirasi atau kabar sukacita apa yang ingin dibagikan di sesi kita yang pertama ini, Romo? Baik, Mbak Utami. Dari bacaan pertama ini, inspirasi atau kabar sukacita yang hendak saya bagikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik. Kita diingatkan kembali bahwa sejatinya rahmat itu senantiasa menuntut suatu tanggung jawab. Rahmat itu adalah suatu pemberian secara cuma-cuma. Namun, rahmat ini perlu dipertanggungjawabkan. Para saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dalam kitab Ulangan
Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah terjanji. Dikatakan di sana tadi, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Para saudara-saudariku yang terkasih, bangsa Israel diberi rahmat khusus. Mereka adalah bangsa terpilih untuk memasuki tanah terjanji, tanah Kanaan. Ini adalah tanah terjanji, ini adalah suatu rahmat. Karena tidak semua bangsa diberikan tanah terjanji ini. Dan memang rahmat ini perlu ada tanggung jawab dari bangsa Israel sendiri. Dengan apa? Bangsa Israel dituntut oleh Tuhan melalui Musa, hambanya, untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Tuhan selama perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Ini adalah suatu tanggung jawab. Dan memang peraturan itu penting. Pentingnya untuk apa? Kita tadi diingatkan di sini dikatakan supaya kamu hidup. Kalau kita hidup, pasti aturan ada. Bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, mereka harus mentaati aturan-aturan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Supaya apa? Supaya rahmat itu sebagai orang pilihan, sebagai bangsa pilihan itu sungguh-sungguh dihidupi dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu Mbak kira-kira dari bacaan pertama ini. Sehingga memang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu, seperti Dekalog itu ya, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan Allah itu mendidik bangsa Israel selama dalam perjalanan itu dengan waktu yang lama. Dan sudah banyak peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Soal bagaimana hubungan relasi antara mereka dengan Tuhan Allah dan juga antara mereka dengan sesama mereka. Nah, peraturan ini harus dilaksanakan supaya identitas mereka sebagai bangsa pilihan itu sungguh-sungguh bisa dihidupi dan juga nampak dan dapat dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini dari bacaan pertama sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Mbak. Ya. Dari bacaan pertama ini, Romo, jika dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dan memang bacaan pertama ini mengingatkan kita memang secara khusus ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung begitu ya. Jadi kalau kita pergi kemanapun selalu ada aturan yang menyertai di dalamnya. Ya di sana ada mungkin budaya juga, adat istiadat, kebiasaan begitu ya. Jadi memang itu menjadi suatu identitas ya. Peraturan itu menjadi suatu identitas. Nah, kalau kita misalnya sebagai orang Kristiani, identitas kita itu sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu apa begitu ya. Ya tidak lain dengan kita harus memang mentaati aturan-aturan. Ada aturan di dalam gereja, sebagai orang Kristiani juga ada aturan. Dan kita mentaati itu sebagai identitas kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Orang-orang pilihan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa memang pentingnya aturan itu. Dan Musa tadi dalam bacaan pertama menekankan itu supaya bangsa Israel jangan pernah melupakan itu semua. Apalagi yang telah dengan mata kepalamu sendiri melihat karya-karya Tuhan dalam perjalanan mereka. Jangan pernah melupakan itu. Dan memang sebagai orang Kristiani, identitas kita sebagai orang Kristiani itu memang dilihat dari cara hidup kita ya. Kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita dilihat jujur, bisa bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Nah, orang mengatakan, orang ini kok berbeda ya? Mereka ini seperti, kok bisa? Orang ini siapa?
Jadi dari cara hidup kita itu sebenarnya ketika kita taat kepada perintah Tuhan itu, orang tahu kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang-orang pilihan Allah, begitu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Jadi Romo, dengan kata lain, peraturan itu menunjukkan identitas kita, siapa kita, begitu Romo? Iya, tepat sekali. Sebagai contoh ya, misalnya saya sebagai orang Batak misalnya. Nah, kalau dalam tradisi orang Batak itu, kalau misalnya menikah itu ada acara-acara adat. Kalau misalnya budaya Jawa beda lagi, budaya Kalimantan beda lagi misalnya. Kalau misalnya kami orang Batak, kalau misalnya ada acara pernikahan, itu bisa lama sekali. Karena dari pagi itu masing-masing keluarga itu ngomong begitu ya, berbicara untuk memberikan petuah-petuah kepada orang yang menikah misalnya. Jadi wakil dari keluarga-keluarga Iya. gitu Romo. Misalnya pamannya. Setelah itu, dan kita tahu dalam orang Batak itu misalnya ada umpama, itu seperti pantun gitu ya dalam bahasa Batak. Bayangkan ya, sudah ngomongnya panjang, lalu pakai pantun gitu kan, itu tidak secara langsung gitu, tapi itulah seni berbicara orang Batak misalnya. Dan itu bisa panjang lama sekali. Mungkin bagi orang lain yang tidak biasa, mereka mengatakan, wah ini kok resepsinya lama sekali dan isinya ngomong tok gitu ya. Tapi dengan kata lain, aturan itu mau menunjukkan bahwa inilah identitas orang Batak gitu ya. Berarti orang Batak itu memang suka ngomong gitu. Dan di dalam acara adat juga sudah kelihatan gitu. Nah, demikian juga bangsa Israel itu dalam bacaan pertama tadi sudah dijelaskan di situ. Mengapa itu Musa dan juga Tuhan Allah itu begitu menekankan supaya jangan sampai lupa aturan-aturan yang telah diberikan kepada mereka. Karena apa? Dengan aturan itulah identitas mereka kelihatan tampak sebagai bangsa yang terpilih begitu. Jadi sama seperti misalnya begini, kalau saya seorang Romo, ya saya ini adalah panggilan khusus begitu. Tentu saya hidup dengan aturan-aturan kaul kemurnian, kaul ketaatan, kemiskinan begitu. Jadi tentu tidak sama dengan lain gitu. Sehingga saya harus berbeda dengan cara hidup orang lain yang tidak memilih sebagai biarawan-biarawati atau sebagai pastor atau sebagai romo. Dan memang itu betul, ketika saya menghidupi aturan-aturan tertentu, itu menunjukkan identitas saya, siapa saya. Kalau misalnya saya memimpin misa, itu tuh jelas ya, oh berarti ini romo. Kalau misalnya suster harus berkerudung, pakai pakaian putih atau biru, nah, itu juga suatu aturan mau menunjukkan identitas. Sehingga di sini memang aturan itu penting sekali untuk menunjukkan bangsa Israel bahwa mereka itu orang-orang pilihan Allah. Nah, dikatakan tadi di sana, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nah, ini kan mau mengatakan bahwa Israel itu khusus. Dari sekian banyak bangsa, engkau dipilih Allah sebagai bangsa pilihan. Jadi jangan main-main dengan rahmat itu. Itu mau dikatakan sebenarnya. Dan engkau harus menyadari bahwa Tuhan Allah telah melakukan banyak karya-karya besar untuk bangsa ini, bahwa Allah sungguh mencintai bangsa Israel ini, mendidik mereka. Memang pergulatan bangsa Israel itu ada banyak sekali ya. Pergulatan mereka itu kadang-kadang mereka jatuh, kadang-kadang hidupnya baik. Tapi di sanalah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetap mencintai mereka, membentuk mereka menjadi satu bangsa pilihan. Dan memang Tuhan menuntut mereka dengan cara hidup yang khusus juga, dengan aturan-aturan dan yang nanti kita kenal dengan misalnya Taurat Musa itu. Nah, itu yang paling terkenal. Jadi seperti kita orang Katolik, di kehidupan kita sebagai orang Katolik, kita menunjukkannya dengan tanda salib seperti itu, Romo. Itu benar sekali. Itu salah satu contoh gitu ya. Karena memang kerap kali, misalnya kalau kita makan di warung makan ya, ketika misalnya kita tahu pemilik warung makan itu tidak seagama dengan kita misalnya, kadang-kadang kita
takut dia. Atau sembunyi-sembunyi tanda salibnya Usir lalat, kecil sekali. usir lalat Romo. Iya, kecil sekali segini. Ya, kadang-kadang saya juga seperti itu. Kadang-kadang kita harus akui ya, apalagi misalnya kita di antara mereka yang mayoritas misalnya ya. Kadang-kadang kita takut juga, ini bagaimana? Dan memang itulah. Tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh dengan percaya diri membuat tanda salib misalnya, ini identitas kita sebagai orang Katolik. Nah, makanya kita bangga misalnya kalau menonton sepak bola misalnya ya. Atau bulu tangkis Romo Bulu tangkis kan ketika menang buat tanda salib, wah orang tahu Katolik ini. Gitu. Wah, ini misalnya atau main tinju. Lalu buat tanda salib, wah ini Katolik ini, kita bangga. Dan kita tahu, oh ini identitasnya sebagai orang Katolik. Kira-kira begitu dalam kehidupan sehari-hari itu. Identitas itu, peraturan itu memang menunjukkan identitas kita. Atau seperti yang dikatakan oleh filsuf, misalnya filsuf Yunani ya, Aristoteles, dia mengatakan apa? Kita itu adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi menurut saya ini benar. Siapakah saya itu, lihat saja setiap hari saya ngapain gitu ya. Kalau misalnya setiap hari saya tidur, mungkin saya adalah seorang tukang tidur gitu ya. Atau kalau misalnya tiap hari seperti mbaknya misalnya di sini menyiar, ya memang mbaknya seorang penyiar. Jadi siapakah saya? Saya adalah apa yang saya lakukan berulang-ulang dan konsisten gitu. Kalau kita menyebut diri sebagai orang-orang pilihan Allah, mari kita tunjukkan lewat apa? Perbuatan kasih dimanapun kita berada. Misalnya kejujuran, kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan orang pasti tahu, mereka ini kok beda ya. Dan orang akan tahu, oh mereka ini adalah pengikut-pengikut Kristus misalnya, seperti itu. Ya Romo, bacaan pertama ini dikaitkan dengan masa Prapaskah ini Romo. Oh iya, baik. Ya, dalam masa Prapaskah ini misalnya, kita ini kan diajak untuk berpuasa dan berpantang. Nah, ini merupakan salah satu juga tuntutan dari gereja juga. Lalu sebenarnya mengapa kita harus berpuasa dan berpantang? Kita diajak berpuasa dan berpantang pertama-tama sebenarnya untuk merenungkan kembali bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang rahim, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali, untuk memperbaharui diri terus-menerus. Dan memang dengan misalnya mengurangi makanan sedikit, ya kenyang 1 kali sehari misalnya, atau mengurangi porsi makan yang dulunya 2 piring jadi setengah piring. Supaya apa? Supaya kita juga bisa merasakan, oh ternyata orang yang kelaparan di sana itu begini ya rasa kenyang, rasa lapar. Kalau misalnya kita kenyang terus, bagaimana kita bisa bersimpati, berempati dengan orang-orang yang berkekurangan begitu. Jadi dengan salah satu cara kita berpuasa dan berpantang di masa Prapaskah ini sebenarnya kita diingatkan kembali bahwa ya Tuhan itu sungguh baik kepada kita, dan inilah kebaikan Tuhan inilah sebenarnya yang ingin kita perlihatkan atau kita wartakan kepada siapapun, kepada sesama kita dimanapun kita berada begitu. Ya, terima kasih Romo. Ya. Kita akan jeda sejenak dulu. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Chandra. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam acara Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Chandra Susilo Simamora SPD dan saya Katarina Utami. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0881 0251 33438 atau Anda dapat menghubungi kami di alamat email orkkaj@yahoo.com. Sekarang marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini.
Nah, Romo Chandra, di sesi yang kedua ini, sebelum kita memulainya, Romo kiranya bisa mengulang kembali apa yang telah disampaikan di sesi kita yang pertama tadi. Baik, Mbak Utami, tadi dalam bacaan pertama kita sudah mendengarkan bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mentaati seluruh peraturan yang telah mereka terima dari Tuhan sebagai bangsa terpilih. Ini mengingatkan kita bahwa rahmat itu menuntut suatu tanggung jawab. Israel telah diberi suatu rahmat khusus, yaitu sebagai bangsa terpilih, dan dari mereka dituntut suatu juga tanggung jawab, yaitu supaya mereka hidup sesuai dengan rahmat itu, yaitu mentaati peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan juga peraturan ini yang telah diberikan oleh Tuhan itu dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji itu merupakan juga bentuk mau menunjukkan identitas mereka sebagai bangsa Israel. Itulah sebabnya bangsa Israel begitu sangat saleh untuk mentaati aturan-aturan yang bersumber dari hukum Taurat. Dan tadi saya juga katakan korelasinya untuk kita sebagai orang-orang pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang diselamatkan, kita perlu mentaati aturan-aturan. Karena apa? Karena dengan melaksanakan aturan-aturan yang ada, kita menunjukkan bahwa kita ini sudah ditebus, kita sebagai orang-orang Kristiani. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Romo. Untuk sesi yang kedua ini, sehubungan dengan bacaan Injil, apa yang ingin dibagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, para saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan Injil kita tadi mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Pernyataan Yesus ini mungkin bagi banyak orang pernyataan yang berlawanan ya, atau mengagetkan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa mengagetkan? Karena kita tahu Yesus itu dihukum mati, disalibkan karena tuduhannya pertama itu adalah Yesus melanggar hukum. Terutama hukum atau aturan yang paling banyak dilanggar oleh Yesus itu adalah soal hari Sabat misalnya. Dalam kita tahu bagi bangsa Israel itu hari Sabat itu adalah hari yang kudus, suci, tidak bisa dilanggar dan tidak bisa orang bekerja pada hari itu. Dan kita tahu Yesus itu sering menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Juga pernah Yesus bersama para muridnya pada hari Sabat lewat di ladang lalu memetik gandum. Itu juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ngomel-ngomel. Dan memang Yesus dijatuhi hukuman mati, disalibkan karena tuduhan pertamanya itu adalah memang dia ini melanggar aturan-aturan. Yesus itu dianggap seperti pemberontak. Namun pertanyaannya, apakah benar bahwa Yesus itu mau meniadakan hukum-hukum ini sebenarnya? Nah, pertanyaannya, hukum yang mana gitu kan? Lalu mengapa Yesus sampai mengatakan hal ini bahwa kedatangannya itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi? Bahkan Yesus katakan, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita tahu satu iota itu tuh atau satu titik dikatakan huruf paling kecil dalam Ibrani begitu ya. Ya, saya memang tidak ahlinya, tapi dikatakan demikian, huruf paling kecil dalam Ibrani. Atau dalam juga katanya dalam bahasa Yunani katanya itu huruf paling kecil. Artinya memang kedatangan Yesus itu bukan untuk menyediakan, menghilangkan hukum sebelumnya, tapi untuk menggenapinya. Menggenapi itu berbeda dengan menyediakan ya. Kalau menyediakan berarti terputus gitu ya. Dihapus ya. Dihapus gitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan menggenapi, itu sama seperti kalau misalnya gambaran yang masih samar semakin jelas gitu ya. Atau sesuatu yang mungkin yang belum penuh itu menjadi penuh gitu. Nah, itu menggenapi itu Yesus. Mari kita ulas, kita lihat sedikit
Mengapa Yesus mengatakan ini sementara dia dituduh itu pemberontak sebenarnya, dituduh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dan pemuka-pemuka agama. Sementara Yesus katakan, saya bukan datang untuk menyedahkan. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mengapa menuduh Yesus itu sebagai, bisa dikatakan pemberontak lah ya, pemberontak yang tidak mentaati aturan-aturan itu. Nah, ternyata pada zaman Yesus itu, saking bangsa Israel ini begitu saleh ya, begitu saleh dan begitu menjaga identitas mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka ini adalah orang-orang saleh, terutama adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Dan kita tahu bangsa Israel sumber hukum mereka itu adalah dari Torah Musa ini ya, atau Pentateuk, itu 5 gulungan ini ya. Ini sumber utama dari hukum-hukum, prinsip hukum dari bangsa Israel begitu. Dan saking mereka cintanya akan hukum ini, inilah hukum yang utama gitu ya. Dengan menjalankan hukum ini, maka kami akan selamat, kami akan menjaga identitas kami sebagai bangsa pilihan. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Farisi ini, terutama ahli-ahli Taurat ini, mereka mempelajari sungguh-sungguh prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam Taurat Musa itu. Sebagai misalnya itu 10 perintah Allah itu kan hanya prinsip-prinsip umum, tapi tidak dijabarkan secara mendetail sesuai dengan situasi hidup orang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, kuduskanlah hari Tuhan gitu kan, hari Sabat itu. Nah, orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka ini yang sungguh-sungguh mempelajari kitab suci, mereka ini kemudian menjabarkan kembali bagaimana kita menghormati hari Tuhan itu, menguduskan hari Tuhan ini. Lalu misalnya jangan bekerja. Lalu bekerja ini mereka jabarkan lagi, bekerja itu dalam arti apa? Misalnya lalu mereka jabarkan lagi, tidak boleh mengangkat beban misalnya berapa kilo misalnya, itu jelas itu. Atau tidak boleh lebih berat dari ranting pohon ara, misalnya 1 ranting pohon ara misalnya. Itu mereka ada dalam bukunya. Lalu mereka jabarkan semua itu sesuai dengan, dan banyak sekali begitu. Dan dikatakan hukum-hukum yang mereka jabarkan semua itu, terutama dari 10 perintah Allah itu diajarkan pertama-tama dulu katanya itu secara turun-temurun, secara lisan gitu ya, belum secara tertulis gitu. Dan pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi itu semua aturan-aturan ini dibukukan begitulah. Dan terbentuklah pada waktu itu karena lalu dari tradisi-tradisi lisan ini, pengajaran-pengajaran mereka bukukan menjadi 63 risalah lah begitu ya, 63. Dan di dalamnya termuat 613 aturan-aturan tadi. Dari 10 perintah Allah itu. Itu 613 itu mereka rinci lagi. Dan yang lebih membuat banyak itu menjadi ribuan gitu, ribuan peraturan yang kecil-kecil, remeh-temeh tadi itu para sarjana, para cendekiawan lah kita katakan, para cendekiawan Yahudi itu yang belajar kitab suci, itu mereka mengomentari lagi. Itu disebut tadi misnah ya, misnah tadi, kumpulan tadi, hukum-hukum tadi itu. Lalu itu dikomentari lagi. Lalu dibentuk menjadi satu buku lagi disebut dengan Talmud. Talmud ini itu ada begitu banyak edisi gitu, bervolume-volume begitu. Ada disebut dengan Talmud Yerusalem, lalu Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem itu dikatakan ada 12 volume. Bayangkanlah buku ya, 12 volume itu aturan-aturan. Edisi mungkin ya? Ya, seperti edisi lah itu. Edisi pertama, kedua. Lalu Talmud Babilonia itu selama mereka di Babilonia itu ada dikatakan 60 volume. Kita bayangkan ya. Itu sesuatu yang misalnya 10 perintah Allah itu ya. Itu kita lihat seperti sederhana gitu. Itu kan prinsip umum memang. Tapi mereka bisa membuat itu, berbicara, berdiskusi soal itu, menjabarkan semua itu menjadi berapa puluh edisi tebal sekali. Dan untuk menjaga dan mentaati aturan-aturan yang mereka sudah tuliskan ini, mereka jabarkan ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang Farisi tadi. Orang-orang Farisi tadi. Orang Farisi itu secara
harfiah itu berarti mereka yang dipisahkan begitu ya. Mereka yang terpisah. Atau orang-orang Farisi itu mereka yang memisahkan diri dari kegiatan sehari-hari untuk menjaga semua regulasi yang telah mereka buat tadi itu. Bayangkanlah. Sehingga boleh kita bayangkan mengapa ketika Yesus misalnya bersama para muridnya hanya memetik gandum gitu ya. Itu mereka langsung ngomel karena mereka hafal dan mereka hidupi begitu. Nah ini yang luar biasanya sebenarnya. Dan misalnya dalam hari Sabat misalnya, itu di sana dikatakan dilarang juga untuk menyembuhkan. Tetapi mereka atur lagi, menyembuhkan dalam arti apa? Kalau misalnya boleh menyembuhkan tapi hanya untuk memberi pertolongan pertama, kalau misalnya itu menyangkut merenggut nyawa seseorang. Nah, kalau contoh misalnya ya, kalau misalnya pada hari Sabat misalnya contoh ya, dia jatuh kakinya terkilir, berarti kan nyawanya belum hilang gitu ya, masih bisa hidup lah sampai besok menunggu gitu. Ya paling hanya dikasih oles misalnya sedikit, obat sedikit lah gitu ya. Tidak sampai untuk penyembuhan yang sungguh-sungguh begitu, tapi hanya untuk pertolongan pertama. Tunggu besok begitu. Namun apa yang terjadi? Yesus dalam masa hidupnya itu dia langsung menyembuhkan kan, langsung menyembuhkan. Nah itu yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi ini. Sehingga memang Yesus ini dituduh menjadi orang yang pemberontak, tidak taat aturan, tidak taat hukum gitu. Namun kalau sebenarnya kita kembali kepada aturan yang sesungguhnya itu gitu ya, aturan yang sejati itu, apakah sebenarnya Yesus melanggar aturan-aturan yang berasal dari Tuhan itu? Sebenarnya tidak. Yang dilanggar Yesus itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, bukan yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Kadang-kadang sudah terlalu jauh, terlalu kaku, sehingga sebenarnya ketika aturan itu dibuat untuk menolong orang, malah aturan itu mencelakakan orang gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus. Sedikit ulasan dari bacaan Injil. Ya Romo, dari bacaan Injil ini jika dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini? Iya, baik. Lalu ketika kita merenungkan bacaan Injil ini, kita diingatkan kembali ketika Yesus pernah mengatakan, iya kamu boleh meneladani orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Tetapi hidup keagamaan itu harus lebih baik daripada hidup keagamaan mereka. Artinya apa? Soal semangat untuk mentaati aturan itu memang kita harus acungi jempol ya. Kita harus acungi jempol dan kita perlu teladani bagaimana mereka menjaga aturan. Lalu bagaimana mereka sungguh-sungguh memang aturan itu mereka jalankan begitu. Itu perlu. Tapi apa yang sebenarnya yang tidak disukai oleh Yesus, yang hendak dibenarkan oleh Yesus ya, diberi kejelasan kepada kita semua, bahwa mereka itu mencari kehendak Allah itu dalam aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sendiri, atau dengan kata lain mereka berpikir demikian, kami itu akan selamat ketika dengan sempurna kami mentaati aturan-aturan yang kecil-kecil ini begitu ya. Dan kerap kali aturan-aturan kecil ini itu membawa sengsara kepada orang gitu, menjadi beban bagi orang begitu. Dan ini yang tidak disukai oleh Yesus, yang dikecam oleh Yesus. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sering dikecam oleh Yesus? Nah, maka bagi kita sebagai orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, dalam mentaati aturan itu tuh baik. Kita boleh saja seperti orang-orang Farisi mungkin ya, dengan tekun gereja hanya meminta misalnya pantang dan puasa itu misalnya hari Rabu, Jumat, lalu Jumat Agung. Itu kan minimalis ya. Kita boleh berpuasa mungkin setiap hari bisa ya, mungkin sekali aja makan gitu ya. Kita boleh. Atau kita boleh setiap hari itu novena, setiap hari ke gereja, misa, setiap hari pergi adorasi begitu. Tapi pertanyaannya, apa motivasi kita dibalik melakukan aturan-aturan itu begitu ya? Kalau kalau orang-orang Farisi tadi dan ahli-ahli Taurat tadi, mereka melaksanakan aturan-aturan itu ya karena mereka berpikir dengan melakukan aturan ini maka kami akan selamat begitu ya.
Dan ternyata para saudara-saudariku yang terkasih, dalam melaksanakan aturan itu, motivasi kita itu ternyata harus benar dan tepat. Bangsa Israel diberikan aturan supaya mereka ingat kembali bahwa Allah pertama-tama sudah mencintai mereka dengan begitu banyak karya-karya besar yang telah dialami oleh bangsa Israel. Sehingga untuk membalas cinta Allah itu, mereka tunjukkan lewat mentaati aturan. Nah, kita pun demikian, para saudara-saudariku yang terkasih. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita, kita boleh meniru orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam hal semangat ya. Semangat sebagai semangat untuk melaksanakan hukum-hukum itu. Tapi motivasi kita pertama-tama itu adalah karena kita merasa telah dicintai oleh Tuhan dan kita telah ditebus, maka saya menunjukkan syukur saya itu lewat apa? Lewat aturan-aturan yang ada, lewat hukum-hukum yang ada di dalam gereja misalnya ya. Itu sebenarnya motivasi awal. Kalau misalnya motivasi kita itu kita buat seperti orang-orang Farisi, saya melaksanakan aturan ini, saya ke gereja lebih rajin, saya berdoa lebih banyak, supaya apa? Supaya nanti rahmat Tuhan itu lebih besar kepada saya gitu ya. Nanti orang-orang yang kurang berdoa itu biarlah kecil-kecil rahmat yang mereka terima begitu ya. Kadang-kadang kita hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan itu nanti kita tidak jauh seperti orang Farisi gitu ya. Saya pergi ke gereja supaya masalah saya hilang semua gitu. Pertanyaannya, apakah memang demikian nih? Dan nyatanya tidak. Dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak misalnya justru orang-orang yang saleh, orang-orang yang mungkin banyak meluangkan waktu dan berkorban untuk sesama dan untuk Tuhan, justru lihat hidup-hidup mereka itu banyak tantangan ya. Tidak disukai oleh orang banyak misalnya, dikejar-kejar. Lihat saja misalnya orang-orang yang pembela kebenaran itu ya, yang menyuarakan kebenaran itu. Kadang-kadang tiba-tiba nyawanya lenyap gitu. Kalau misalnya kita ingin melaksanakan aturan-aturan itu dalam tanda kutip ya, supaya kita, saya katakan tanda kutip, cari muka ya di hadapan Allah gitu ya. Tuhan, lihatlah, saya ini loh rajin loh adorasi. Masa anak saya nggak lulus kuliah gitu loh. Masa gaji saya nggak naik-naik, masa jabatan saya nggak naik-naik. Ini ada beda ya, beda dengan orang yang rajin ke gereja, melaksanakan kewajiban-kewajiban karena motivasinya, oh iya, Tuhan telah memberikan rahmatnya besar sekali dalam hidup saya bersyukur untuk itu, saya ingin menunjukkan cinta saya itu pada Tuhan lewat aturan ini, lewat berbagi kepada sesama, melayani sesama, melayani Tuhan begitu. Nah, konsekuensinya apa? Ketika misalnya orang yang motivasinya benar ketika menghadapi tantangan, orang ini tidak akan kecewa ya. Karena motivasinya jelas, oh saya melakukan ini karena memang untuk bahwa saya sudah mendapatkan cinta yang besar dari Tuhan dan saya ingin membagikannya begitu. Kalau orang menerimanya ya syukur, kalau tidak ya sudah, tidak menjadi kecewa kan, ditolak. Tapi coba misalnya kalau orang motivasinya supaya saya itu lebih kudus kelihatan gitu ya, supaya rahmat itu lebih besar kepada saya, supaya perhatian Tuhan itu, lirikan Tuhan itu lebih banyak ke saya gitu ya, karena saya lebih rajin begitu ya. Itu ketika misalnya menghadapi tantangan dalam kehidupan, itu menjadi orang-orang yang kecewa. Contohnya begini, ada beberapa misalnya yang saya kenal orang-orang aktif kadang-kadang juga mengeluh ya, datang, Romo begini, kadang-kadang saya merasakan Tuhan itu tidak adil katanya. Loh kenapa? Saya kadang-kadang iri begini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah ke gereja, hidupnya tidak jelas gitu. Hidup mereka tenang-tenang aja. Secara ekonomis mereka tercukupi. Kami ini Romo, sudah setiap hari kami berkorban banyak waktu untuk melayani Tuhan di gereja, di lingkungan sama. Tetapi mengapa selalu ada musibah di dalam hidup kami begini kan? Ini kadang-kadang membuat orang jadi kecewa. Tuhan itu tidak adil begitu. Sebenarnya kalau kita dengan motivasi kita mengatakan saya melayani supaya Tuhan mengangkat semua masalah, ya memang kita akan kecewa. Karena kenyataannya kerap kali terbalik. Tapi ketika kita mengatakan saya melayani karena Tuhan
sudah pertama-tama mencintai dan menyelamatkan saya, maka apapun situasi hidup saya tetap bergembira melayani begitu. Dengan kata lain, ketika kita melayani, ketika kita taat pada peraturan, bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, atau bukan karena itu hanyalah suatu kewajiban, benar. tapi itu karena ada rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita membalasnya dengan cinta kasih. Benar sekali. Seperti itu ya Romo. Iya, memang begitu. Kalau memang kita melayani dengan maksud lain, ada udang di balik bakwan gitu ya, orang kecewa gitu. Tapi kalau kita tulus melayani, ya apapun yang terjadi kita tetap melayani. Dan memang bukan pertama-tama kita untuk supaya berkat Tuhan itu lebih melimpah kepada kita. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau misalnya kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan murni, Tuhan juga tidak tidur. Tuhan mengatakan juga, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segalanya akan dicukupkan. Tuhan juga tentu akan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan murni gitu ya. Tidak ada daging di balik nasi gitu ya. Kira-kira begitu. Ya Romo, kiranya bisa mengaitkan bacaan hari ini dengan tema tahun keadilan Romo. Tema tahun ini di KAJ Romo. Iya. Apalagi tema tahun ini KAJ itu amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera begitu ya. Nah, ini tentu bagaimana kita bisa bersikap adil, lalu bangsa sejahtera itu soal kalau beradil itu berarti kita juga sebenarnya bisa berbagi sebenarnya. Saya memahami seperti itu. Kita mampu berbagi kepada mereka yang berkekurangan, ya karena kita pertama-tama menyadari bahwa Allah itu mengasihi saya, sehingga ya saya berbagi. Mereka yang berkekurangan, mereka yang miskin, dan saya berbagi dengan tulus ikhlas. Karena apa? Rahmat Tuhan itu melimpah dalam hidup saya dan saya bagikan begitu. Itu yang kira-kira dapat saya bagikan, Mbak. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara kita, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan hari ini. Ya, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu menunjukkan identitas kita itu lewat apa? Lewat cara hidup kita, lewat aturan-aturan yang telah ada di dalam gereja. Gereja memfasilitasi atau memberikan aturan-aturan, sebenarnya itu mau menunjukkan apa? Supaya kita sebagai orang-orang Kristen mampu menghidupi rahmat yang telah kita terima lewat aturan-aturan yang ada. Terutama di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin memperbaharui diri dari hari ke hari lewat puasa, pantang, doa, dan amal. Tentu ini adalah sarana-sarana bagaimana kita sebenarnya menghidupi identitas kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam melaksanakan aturan-aturan itu, hendaknya motivasi kita juga harus benar. Bukan pertama-tama supaya kita ini kelihatan lebih saleh, atau bukan pertama-tama supaya kita ini berkat Tuhan lebih banyak kepada kita, bukan. Tapi pertama-tama karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Ya, amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Chandra. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pulihkanlah segala yang rapuh dalam diri kami dan sempurnakanlah iman kami. Tambahkanlah pengertian kami akan hukum-Mu sehingga kami tidak mudah tersesat karena ketidakmengertian kami. Semoga ya Tuhan lewat permenungan kami akan firman-Mu pada hari ini,
Kami sungguh-sungguh disadarkan akan identitas diri kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Semoga kami mampu menyalurkan berkat-berkat dan cinta kepada sesama kami dimanapun mereka berada. Dengan demikiannya Tuhan, nama-Mu semakin dikenal dan dipuji oleh banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian, seluruh pelayan kita, pekerjaan, dan niat-niat baik kita ke depan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Chandra dapat memberikan inspirasi dan semangat hidup bagi kita dalam menaati dan menjalankan hukum Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Akhir kata, Romo. Saya Romo Chandra Simamora SVD. Dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku
Tante